Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Saroh dari kelas 12 MIPA 3 nomor presensi 28. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang megasporogenesis. Apa sih megasporogenesis itu? Nah, megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina pada tumbuhan. Nah, di sini saya memiliki gambar struktur bunga sempurna, bakal buah yang merupakan tempat berlangsungnya megasporogenesis. Dalam bakal buah ini terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Selanjutnya yaitu tahapan megasporogenesis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar selanjutnya. Proses megasporogenesis diawali dengan sel induk megaspora atau megasporosit yang akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid. Lalu kedua sel haploid tadi mengalami meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Dari 4 megaspora haploid tadi, 3 diantaranya mengalami degenerasi. Selanjutnya, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti dengan karyokinesis, mitosis 1, mitosis 2 diikuti karyokinesis, mitosis 3 diikuti karyokinesis, sehingga menghasilkan sel besar atau kandung lembaga sekunder dan 8 inti haploid. 4 inti berada pada sisi kalaza dan 4 lainnya di dekat mikropil. Nah, yang ini sisi kalaza yaitu bagian antara bakal biji dan tangkai biji. Yang sebelah sini sisi mikropil atau jalan masuk saluran serbuk sari ke kandung lembaga. Satu inti dari tiap-tiap sisi bergerak menuju ke pusat dan bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid. Inti kandung lembaga sekunder ini yang nantinya akan dibuahi oleh inti sperma 2 yang sifatnya haploid, sehingga menghasilkan endosperma. 3 sel yang berada pada sisi kalaza adalah sel antipoda, yang nantinya juga akan mengalami degenerasi setelah proses fertilisasi. 2 sel yang berada pada kanan kiri sisi mikropil merupakan sel sinergit, yang berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia khusus yang dapat dikenali oleh pembuluh polen, sekaligus untuk mengarahkan pembuluh polen ke kantong embrio. Setelah pembuluh polen bisa mengantarkan sel sperma sampai ke kantong embrio, maka sel sinergit akan mengalami degenerasi. Nah, yang terakhir ini adalah ovum atau sel telur. Sel telur ini nantinya akan dibuahi oleh inti sperma 1 yang sifatnya juga haploid, membentuk zigot yang sifatnya diploid. Nah, selanjutnya saya memiliki rangkuman dari tahapan megasporogenesis tadi. Proses megasporogenesis diawali dengan sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit yang mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti dengan karyokinesis dan menghasilkan sel besar kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Dalam megametofit, 4 inti berada pada sisi kalaza atau bagian antara bakal biji dan tangkai biji, dan 4 lainnya berada di dekat mikropil atau jalan masuk serbuk sari ke kandung lembaga. 1 inti dari tiap-tiap sisi bergerak menuju ke pusat dan bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid. Inti kandung
kanul lembaga sekunder ini yang nantinya akan dibuahi oleh inti sperma 2 yang sifatnya haploid menghasilkan endosperma. Inti bagian kalaza disebut sel antipoda yang nantinya juga akan mengalami degenerasi setelah proses fertilisasi. Inti bagian tengah yang dekat mikropil dinamakan ovum atau sel telur. Sel telur ini nantinya akan dibuahi oleh inti sperma 1 yang sifatnya juga haploid akan membentuk zigot yang sifatnya diploid. Di kanan dan kiri sel telur ada dua sel sinergit yang berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia khusus untuk mengarahkan pembuluh polen ke kantung embrio. Setelah pembuluh polen bisa mengantarkan sel sperma sampai ke kantung embrio, maka sel sinergit akan mengalami degenerasi. Pada megasporogenesis ini menghasilkan 8 inti anakan yang terdiri dari 2 kanul lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.